Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang PPh orang pribadi karyawan yang beranggotakan saya sendiri Mia Wahdatun Nikmah NIM 043. Saya Salsabila Dina Pramesti dengan nomor NIM 041. Saya Robi Serli Selviana, NIM 2019-30-30039. Sebelumnya, apa sih PPh 21 karyawan itu? PPh 21 karyawan adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan wajib pajak karyawan. Perusahaan memotong PPh pasal 21 dari gaji karyawan setiap bulannya dan menyetorkannya ke kas negara. Mengacu pada Peraturan Direktur Jenderal Perpajakan Nomor PER 32/PJ/2015, penghasilan yang dikenakan pajak di atas 4,5 juta per bulan atau lebih dari 54 juta setahun berlaku untuk karyawan tetap maupun karyawan tidak tetap. Sedangkan penghasilan yang dikenakan pajak di atas 450.000 sehari atau di atas 4,5 juta sebulan berlaku untuk tenaga kerja lepas atau TKL. Adapun jenis-jenis penghasilan pegawai yang dipotong PPh 21 yaitu yang pertama, pegawai tetap. Pegawai tetap adalah seseorang yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur, termasuk anggota Dewan Komisaris dan anggota Dewan Pengawas, serta pegawai yang bekerja berdasarkan kontrak untuk suatu jangka waktu tertentu. Yang kedua yaitu pegawai tidak tetap. Pegawai tidak tetap adalah seseorang yang hanya menerima penghasilan apabila bekerja berdasarkan jumlah hari bekerja, jumlah unit hasil pekerjaan yang dihasilkan, atau penyelesaian pekerjaan yang diminta oleh pemberi kerja. Sebagai contoh adalah pekerja part-time, di mana pekerja tersebut menerima penghasilan sesuai jumlah hari dia bekerja untuk menyelesaikan pekerjaan yang diminta oleh pemberi kerja. Selanjutnya yang ketiga yaitu bukan pegawai. Bukan pegawai adalah seseorang yang memperoleh penghasilan dengan nama apapun sebagai imbalan atas jasa yang dilakukan berdasarkan perintah atau permintaan dari pemberi penghasilan. Sebagai contoh yaitu penceramah, atlet, dan tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas seperti aktuaris, konsultan notaris, dan arsitek. Selanjutnya yaitu objek pajak penghasilan pasal 21, diantaranya yang pertama yaitu penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap. Yang kedua yaitu penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima industri secara teratur berupa uang industri. Yang ketiga yaitu penghasilan sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja dan penghasilan sehubungan dengan industri yang diterima secara sekaligus berupa uang pesangon, uang manfaat industri, dan tunjangan hari tua. Yang keempat yaitu penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah industri atau upah yang dibayarkan secara bulanan. Yang kelima yaitu imbalan kepada bukan pegawai, antara lain berupa honorarium, komisi, dan fee sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan. Dan yang terakhir, yang keenam yaitu imbalan kepada peserta kegiatan, antara lain berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, hadiah, atau penghargaan. Selanjutnya yaitu subjek yang dikenakan PPh 21. Kategori subjek yang dikenakan PPh 21 ini seperti pegawai, bukan pegawai, penerima pensiun maupun pesangon, anggota Dewan Komisaris, mantan pekerja, dan peserta kegiatan. Dalam penghitungan PPh pasal 21 karyawan, terdapat beberapa elemen atau komponen yang harus dihitung di luar gaji pokok. Semua elemen atau komponen ini nantinya merupakan sebagai pengurang gaji yang akan diterima karyawan setiap bulannya. Yang pertama yaitu tunjangan. Tunjangan adalah sejumlah nilai yang dibayarkan secara rutin oleh perusahaan kepada karyawan setiap bulannya. Ini merupakan di luar gaji pokok. Ada banyak macam tunjangan yang biasanya diberikan perusahaan kepada karyawannya, seperti tunjangan istri bagi karyawan laki-laki yang sudah menikah dan tunjangan anak. Dalam penghitungan PPh 21 karyawan, semua tunjangan tersebut harus dijumlahkan terlebih dahulu dengan gaji pokok setiap bulannya.
dari jumlah total tersebut akan menjadi gaji bruto atau penghasilan bruto karyawan. Yang kedua yaitu biaya jabatan. Biaya jabatan adalah biaya yang dikenakan terhadap semua karyawan tanpa mempertimbangkan tingkatan jabatan karyawan tersebut. Jadi, semua karyawan, apapun jabatan dan tingkatannya akan dikenakan biaya jabatan. Direktorat Jenderal Perpajakan atau DJP menetapkan persentase biaya jabatan adalah 5% dari penghasilan bruto dalam setahun. Batas maksimal penghasilan bruto yang dikenakan biaya tersebut yaitu maksimal 500.000 sebulan atau 6 juta setahun. Sebagai contoh, Pak Klik karyawan di PT AAA dan memiliki total gaji atau penghasilan bruto sebesar 20 juta per bulan. Maka, besar biaya jabatan yang harus dikeluarkan Pak Klik atau yang dipotong PT AAA setiap bulannya adalah cara mencari biaya jabatan adalah dengan cara mengkalikan gaji bruto dengan persentase biaya jabatan yaitu sebesar 5%. Ditemukan jumlah 1 juta. Namun, karena maksimal biaya jabatan sesuai dengan ketentuan DJP itu hanya 500.000 sebulan, maka biaya jabatan yang dipotong dari gaji Pak Klik ini bukan 1 juta, melainkan hanya 500.000 saja. Yang ketiga yaitu biaya pensiun. Besarnya biaya pensiun yang ditetapkan adalah 5% dari penghasilan bruto dan setinggi-tingginya adalah 200.000 per bulan atau 2.400.000 per tahun. 4 yaitu biaya kesehatan dan ketenagakerjaan. Yang pertama BPJS Kesehatan. Sejak tahun 2014, pemerintah Indonesia mengoperasikan BPJS dengan produknya yang bernama BPJS Kesehatan. Program tersebut mewajibkan bagi seluruh warga Indonesia untuk memiliki asuransi kesehatan. Besarnya iuran BPJS Kesehatan adalah 5% dari penghasilan karyawan setiap bulannya, dengan ketentuan 4% ditanggung perusahaan dan 1% dibayar oleh karyawan peserta BPJS Kesehatan ini, yaitu BPJS Ketenagakerjaan. Program BPJS Ketenagakerjaan beroperasi sejak tanggal 1 Juli tahun 2015. Sesuai Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, BPJS Ketenagakerjaan ini berfungsi untuk melindungi seluruh pekerja melalui 4 program jaminan sosial, meliputi jaminan kecelakaan kerja atau JKK, jaminan kematian atau JK, jaminan hari tua atau JHT, dan jaminan pensiun atau JP. Iuran yang dikeluarkan setiap bulannya untuk masing-masing jaminan adalah 2% untuk JHT, 1% untuk JP, 0,24% untuk JKK, dan 0,3% untuk JK. Selanjutnya, penghasilan tidak kena pajak. Dalam penghitungan PPh pasal 21 karyawan, juga ada yang namanya penghasilan tidak kena pajak atau PTKP, sebagai hak karyawan dari pemerintah. Artinya, ada sejumlah nilai dari penghasilan karyawan itu tidak dikenakan pajak. PTKP bisa berubah-ubah setiap tahunnya, tergantung dari kebijakan pemerintah yang diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan atau PMK sebagai aturan pelaksana dari Undang-Undang Pajak Penghasilan. Di bawah ini adalah besaran PTKP sesuai PMK nomor 101/PMK/2016. Yang pertama yaitu PTKP pria atau wanita lajang tanpa tanggungan sebesar 54 juta. Selanjutnya PTKP pria atau wanita lajang dengan satu tanggungan yaitu sebesar 58.500.000. Selanjutnya PTKP pria atau wanita lajang dengan dua tanggungan yaitu sebesar 63 juta. Dan PTKP pria atau wanita lajang dengan 3 tanggungan yaitu sebesar 67.500.000. Selanjutnya adalah PTKP wajib pajak yang sudah menikah. Untuk PTKP wajib pajak yang sudah menikah dan tidak mempunyai tanggungan yaitu sebesar 58.500.000. Untuk PTKP wajib pajak yang sudah menikah dan mempunyai satu tanggungan yaitu sebesar 63 juta. Untuk PTKP wajib pajak yang sudah menikah dan mempunyai dua tanggungan yaitu sebesar 67.500.000. Dan untuk PTKP wajib pajak yang sudah menikah dan mempunyai 3 tanggungan yaitu sebesar 72 juta.
Selanjutnya yaitu PTKP suami dan istri yang digabung. Untuk PTKP suami dan istri yang digabung tidak mempunyai tanggungan yaitu sebesar 112.500.000. Untuk PTKP suami istri digabung dan mempunyai satu tanggungan yaitu sebesar 117 juta. Untuk PTKP suami dan istri yang digabung dengan mempunyai dua tanggungan yaitu sebesar 121.500.000. Dan untuk PTKP suami istri yang digabung dengan mempunyai tiga tanggungan yaitu sebesar 126 juta. Pasal 17 ayat 1 huruf A Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 tarif progresif untuk penghasilan 50 juta per tahun adalah sebesar 5%. Untuk penghasilan lebih dari 50 juta sampai dengan 250 juta per tahun, tarif progresifnya sebesar 15%. Untuk penghasilan lebih dari 250 juta sampai dengan 500 juta per tahun, tarif progresifnya adalah 25%. Dan untuk penghasilan di atas 500 juta per tahun, dikenakan tarif progresif 30%. Keempat, persentase tarif progresif PPh orang pribadi tersebut merupakan tarif bagi karyawan yang memiliki nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Sementara itu, bagi karyawan yang tidak memiliki NPWP akan dikenakan tarif tambahan sebesar 20% lebih tinggi dari tarif progresif di atas. Selanjutnya adalah metode penghitungan PPh 21 karyawan. Metode penghitungan yang digunakan untuk mengenakan PPh dari gaji karyawan ini akan mempengaruhi jumlah penghasilan yang akan diterima oleh pekerja. Terdapat 3 metode penghitungan pajak penghasilan dari gaji yang akan diterima oleh karyawan. Yang pertama yaitu metode net. Penghitungan PPh dengan metode net adalah pemotongan pajak yang dilakukan perusahaan, di mana perusahaanlah yang menanggung pajak karyawan tersebut. Artinya, gaji yang diterima karyawan sudah bersih atau tidak termasuk yang akan dipotong pajak penghasilan. Sebagai contoh, Pak Kelik adalah seorang lajang yang melamar kerja di PT AAA. Dia mengajukan gaji sebesar 10 juta net dan perusahaan menyetujuinya. Sehingga potongan PPh 21 yang dikenakan pada Pak Kelik dari penghitungan jumlah gaji tersebut adalah di luar dari jumlah nominal 10 juta itu. Artinya, PPh 21 dari penghitungan nilai gaji 10 juta ditanggung oleh perusahaan yang memperkerjakan Pak Kelik. Untuk mencari berapa sih PPh 21 terutang Pak Kelik dalam soal tersebut, yang pertama kita bisa lihat ada gaji pokok Pak Kelik yang disetahunkan yaitu 10 juta dikali 12 bulan diperoleh gaji pokok Pak Kelik dalam setahun yaitu 120 juta. Adapun biaya jabatan yang disetahunkan yaitu 500.000 dikali 12 bulan diperoleh 6 juta. 500.000 tersebut diperoleh dari gaji Pak Kelik dikalikan dengan persentase biaya jabatan yaitu sebesar 5%. Kemudian, gaji pokok Pak Kelik yang disetahunkan dikurangi dengan biaya jabatan, diperoleh penghasilan neto yaitu sebesar 114 juta. Karena status PTKP Pak Kelik adalah lajang tanpa tanggungan atau bisa juga disebut dengan TK0, jadi besaran PTKP Pak Kelik adalah 54 juta. Kemudian, hasil pengurangan antara penghasilan neto dengan PTKP diperoleh penghasilan kena pajak sebesar 60 juta. Nah, selanjutnya kita harus mencari PPh 21 terutang menggunakan tarif progresif. Sesuai pasal 17 ayat 1 huruf A Undang-Undang PPh nomor 36 tahun 2008, tarif progresif untuk penghasilan sampai dengan 50 juta dikenakan tarif 5%. Untuk penghasilan lebih dari 50 juta sampai 250 juta dikenakan tarif progresif sebesar 15% dan seterusnya. Karena penghasilan kena pajak Pak Kelik sebesar 60 juta, maka kita menggunakan tarif progresif 5% dikali 50 juta, diperoleh hasil 2.500.000.
dan menggunakan tarif progresif 15% dikali 10 juta. Kenapa 10 juta? Karena itu sisa dari PKP Pak Keling tadi. 15% dikali 10 juta didapatkan hasil 1.500.000. Jadi PPh 21 terutang setahun Pak Keling adalah 4 juta. 4 juta tersebut diperoleh dari 2.500.000 ditambah 1.500.000. Berarti PPh 21 terutang sebulan Pak Keling sebesar Rp333.333 diperoleh dari 4 juta dibagi 12 bulan. PPh 21 terutang Pak Keling sebesar Rp333.333 tersebut dibayarkan oleh perusahaan karena menggunakan penghitungan dengan metode net, di mana perusahaanlah yang menanggung pajak karyawannya. Dan gaji Pak Keling tetap utuh 10 juta. Yang kedua yaitu metode gross. Metode gross adalah cara menghitung pajak penghasilan yang secara keseluruhan dibebankan pada gaji yang seharusnya diterima karyawan. Jadi, gaji yang akan diterima karyawan setiap bulannya tersebut belum termasuk potongan pajak penghasilan. Singkatnya, menghitung PPh 21 dengan menggunakan metode gross adalah pemotongan pajak penghasilan di mana karyawan yang menanggung pajaknya. Contoh, Pak Umar masih lajang dan melamar kerja di PT BBB, dan perusahaan itu memberikan gaji 10 juta gross. Maka, potongan PPh 21 yang dihitung dari jumlah nominal tersebut akan dibebankan atau diambil dari nilai 10 juta itu. Dengan demikian, PPh 21 dari perhitungan nilai gaji 10 juta tersebut ditanggung oleh Pak Umar yang akan mengurangi jumlah nominal gaji yang akan diterimanya. Berikut ini adalah cara penghitungan PPh 21 yang dikenakan kepada Pak Umar dengan gaji sebesar 10 juta menggunakan metode gross. Gaji pokok setahun. Gajinya sebesar 10 juta, kemudian disetahunkan dikali dengan 12, hasilnya 120 juta. Ya, jabatan setahun dikenakan 5% dari besarnya gaji, ketemu 500.000 sebulan, kemudian disetahunkan, yaitu dikali dengan 12, hasilnya 6 juta. Penghasilan neto setahun, yaitu ketemu dari 120 juta ini kurang dengan 6 juta, yaitu totalnya 114 juta. PTKP, dia termasuk golongan TK 0 karena belum memiliki tanggungan dan dikenakan sebesar 54 juta. Kemudian dikurangkan, ketemu penghasilan kena pajak yaitu sebesar 60 juta. PPh 21 terutang. 5% dikali dengan 50 juta, hasilnya 2.500.000. Kemudian 15% dikali 10 juta, hasilnya 1.500.000. 10 juta ini dihasilkan dari sisa dari 50 juta ini yang 60 juta. Kemudian ditambahkan hasil dari PPh 21 terutang tersebut totalnya 4 juta. Ketemulah PPh 21 terutang setahunnya. Kemudian untuk sebulannya yaitu dibagi dengan 12 bulan. Jadi sebulannya dikenakan sebesar Rp333.333. Kemudian gaji yang diterima sebulan yaitu 10 juta dikurang dengan PPh 21 terutang sebulannya yaitu Rp333.333. Ketemu hasilnya 9.666.667 rupiah. Kemudian yang terakhir ada metode gross up, yaitu memberikan tunjangan kepada karyawan dengan jumlah potongan pajak yang ditentukan. Metode yang terakhir ini terbilang lebih rumit dari metode-metode sebelumnya karena menggunakan perhitungannya didasarkan pada jumlah tunjangan yang besarnya itu sama dengan jumlah pajak yang dipotong dari karyawan. Dalam metode gross up ini terdapat tunjangan pajak yang dihitung berdasarkan besar penghasilan kena pajak dengan mengikuti formula lapisan penghasilan kena pajak, yaitu untuk lapisan yang pertama dikenakan dari penghasilan kena pajak sebesar 0 sampai dengan Rp47.500.000 dikali 5 bagi 95 ditambah 0. Lapisan yang kedua, penghasilan kena pajak
sebesar Rp47.500.000 sampai dengan Rp217.500.000 dikali 15 bagi 85 ditambah Rp2.500.000. Untuk lapisan yang ketiga, penghasilan kena pajak lebih dari Rp217.500.000 sampai dengan Rp405 juta, kemudian dikali 25 dibagi 75, ditambah Rp32.500.000. Dan lapisan yang keempat, penghasilan kena pajak lebih dari Rp405 juta dikali 30 bagi 70, kemudian ditambahkan Rp95 juta. Dengan contoh, Pak Sumadi melamar kerja di PT CCC dan masih lajang dengan kesepakatan gaji adalah 10 juta dengan metode gross up. Ada biaya jabatan dan tunjangan pajak. Maka, penghasilan yang akan diterima Pak Sumadi nantinya mengikuti jumlah tunjangan pajak yang diberikan perusahaan berdasarkan lapisan penghitung yang digunakan untuk menentukan mendapatkan jumlah tunjangan pajak tersebut. Berikut ini adalah cara penyelesaian gaji Pak Sumadi menggunakan metode gross up. Gaji pokok setahun dengan gaji 10 juta, kemudian disetahunkan, yaitu dikali dengan 12, hasilnya 120 juta. Biaya jabatan setahun dikenakan 5% dikali dengan gaji tersebut, yaitu sebesar 10 juta, hasilnya 500.000 sebulan. Kemudian karena disetahunkan, dikali 12, totalnya 6 juta. Kemudian penghasilan neto setahun ketemu dari 120 juta dikurang 6 juta, totalnya 114 juta. PTKP masuk ke golongan TK0 dikenakan 54 juta, kemudian dikurang ketemu penghasilan kena pajak, yaitu 60 juta. Kemudian untuk Pak Sumadi ini dikenakan tunjangan yang lapisan 2, yaitu 60 juta dikurang 47.500.000 dikali 15 bagi 85 ditambah 2.500.000. Totalnya Rp4.705.882. Tunjangan pajak sebulan Rp4.705.882 dibagi dengan 12, totalnya Rp392.196. Penghasilan pokoknya yaitu 10 juta ditambah dari tunjangan tersebut sebesar Rp392.196. Totalnya Rp10.392.196. Penghasilan bersih sebulan. Gaji pokok dikurang biaya jabatan sebulan, yaitu Rp10.392.156 dikurang 500.000. Hasilnya Rp9.892.156. Penghasilan bersih setahun, kemudian disetahunkan dikali dengan 12, totalnya Rp118.705.872. Kemudian penghasilan kena pajak, penghasilan bersih dikurang PTKP Rp118.705.872 dikurang 54 juta. Totalnya Rp64.705.872. PPh 21 turutang 5% dikali 50 juta, hasilnya 2.500.000. 15% dikali 14.705.872 hasilnya 2.205.881. Kemudian totalnya sebesar 4.705.881. PPh 21 terutang sebulannya Rp4.705.881 ini dibagi dengan 12, hasilnya ketemu Rp392.156. Kemudian gaji yang diterima 10 juta dikurang dengan PPh 21 terutang sebulannya, yaitu tadi Rp392.156. Ketemunya sebesar Rp9.607.844.
Perhitungan PPh 21 pada karyawan lepas. Karyawan harian atau pekerja lepas juga memiliki kewajiban untuk tetap membayar pajak penghasilan PPh pasal 21. Dihitung berdasarkan upah harian dan jumlah akumulasi upah harian yang diterima dalam 1 bulan masa pajak. Yang pertama, dikenakan PPh 21 untuk karyawan harian lepas yang jika upahnya dalam sehari lebih dari 450.000 atau jumlah upah kumulatifnya lebih dari 4.500.000 sebulan. Kemudian yang kedua, tidak dikenakan PPh 21 untuk karyawan harian lepas yang jika upah dalam seharinya kurang dari 450.000 atau jumlah upah kumulatifnya kurang dari 4.500.000 dalam sebulan. Tarif PPh 21 karyawan harian lepas berdasarkan tarif pajak progresif pasal 17 ayat 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan sebagai dasar pengenaan pajak atau DPP. Untuk tingkatan yang pertama, jumlah penghasilan harian kurang dari 450.000 dan penghasilan kumulatif sebulannya kurang dari 4.500.000. Tarif dan DPP tidak dipotong PPh 21. Untuk tingkatan yang kedua, jumlah penghasilan hariannya lebih dari 450.000 namun penghasilan kumulatif sebulannya kurang dari 4.500.000 dikenakan 5% dikali upah dikurang 450.000. Untuk tingkatan yang ketiga, dengan penghasilan kurang dari 450.000 namun penghasilan kumulatif sebulannya lebih dari 4.500.000 dikenakan 5% dikali upah dikurang PTKP dibagi 360. Untuk tingkatan yang keempat, penghasilan hariannya lebih dari 450.000 dan penghasilan kumulatif sebulannya lebih dari 4.500.000 dikenakan 5% dikali upah dikurang PTKP dibagi 360. Untuk tingkatan yang kelima, penghasilan hariannya kurang dari 450 namun penghasilan kumulatif sebulannya lebih dari 10.200.000 dikenakan tarif progresif UU PPh pasal 17. Dan tarif yang keenam, penghasilan hariannya lebih dari 450.000 dan penghasilan kumulatif sebulannya lebih dari 10.200.000 dikenakan tarif progresif UU PPh pasal 17. Contoh dari perhitungan PPh 21 karyawan lepas. Pak Hadi masih lajang dan bekerja sebagai karyawan harian lepas di PT AAA pada Januari 2020. Upah harian yang diberikan sebesar 450.000 per hari selama 10 hari. Pada Februari 2020, Pak Hadi menerima upah sebesar 550.000 per hari selama 11 hari. Berikutnya, pada bulan Maret 2020, upah harian Pak Hadi di PT AAA ini sebesar 750.000 selama 12 hari. Berikut cara penghitungan PPh 21 yang dikenakan kepada Pak Hadi sebagai karyawan harian lepas dan upah yang akan diterima setelah dipotong pajak. Pada bulan Januari, upah harian yang diterima Pak Hadi sebesar 450.000, kemudian dikali dengan 10 hari, hasilnya 4.500.000. Kemudian PTKP-nya sebesar 4.500.000, dikurangi ketemu hasil penghasilan kena pajak, yaitu hasilnya nihil atau 0. Kemudian upah yang diterima Pak Hadi pada bulan Januari ini 4.500.000 dikurang 0. Hasilnya 4.500.000. Pada bulan Februari, upah Februari yang diterima Pak Hadi yaitu 550.000 dikali dengan 11 hari. Hasilnya 6.050.000 dengan PTKP 11 dikali 54 juta dibagi 360. Ketemu 1.650.000, kemudian dikurangi ketemu penghasilan kena pajak 11 hari yaitu sebesar 4.400.000. Dipotong PPh 21. 5% dikali 4.400.000 hasilnya 220.000. Dan upah yang diterima Pak Hadi pada bulan Februari 6.050.000 dikurang 220.000. Hasilnya 5.830.000. Kemudian pada bulan Maret, upah harian yang diterima Pak Hadi sebesar 750.000 dikali 12 hari. Hasilnya 9 juta. PTKP 12 dikali 54 juta dibagi 360.
hasilnya 1.800.000. Kemudian dikurangi, ketemu hasil untuk penghasilan kena pajak 12 hari sebesar 7.200.000. Dipotong PPh 21, 5% dikali 4.500.000, hasilnya 360.000. Kemudian upah yang diterima Pak Hadi pada bulan Maret 9 juta dikurang 360.000. Totalnya 8.640.000 rupiah. Cara hitung PPh 21 uang lembur. Dengan adanya lembur membuat jumlah jam kerja karyawan bertambah dan akan ada tambahan kompensasi berupa uang lembur. Kewajiban pemberian uang lembur bagi karyawan yang melakukan jam kerja lebih diatur dalam UU Ketenagakerjaan. Contoh, Pak Kelik karyawan di PT AAA sudah menikah dan punya 1 anak. Melakukan kerja lembur pada Desember 2020 dengan jumlah uang lembur yang diberikan perusahaan sebesar 5 juta rupiah. Gaji Pak Kelik adalah 10 juta per bulan dan iuran pensiun sebesar 400.000. Maka PPh 21 yang harus dibayar dengan adanya uang lembur yaitu gaji pokok setahun dengan gaji 10 juta kemudian disetahunkan dikali dengan 12, hasilnya 120 juta. Uang lembur Desember sebesar 5 juta, kemudian ditambahkan ketemu penghasilan bruto setahun, yaitu sebesar 125 juta. Penghasilan bruto sebulan Desember yaitu 10 juta ditambah 5 juta, hasilnya 15 juta. Biaya jabatan sebulan 5% dikali dengan gaji yaitu 10 juta, hasilnya 500.000. Kemudian biaya jabatan setahun 500.000 kemudian disetahunkan dikali 12, hasilnya 6 juta. Iuran pensiun setahun 400.000 dikali 12, hasilnya 4.800.000. Kemudian dikurangkan, ketemu penghasilan neto setahun yaitu 114.200.000 rupiah. PTKP-nya masuk ke golongan K1 karena sudah kawin dan memiliki 1 tanggungan yaitu 1 anak. Dikenakan 63 juta. Kemudian dikurangi, ketemu penghasilan kena pajak yaitu sebesar 51.200.000 rupiah. PPh 21 terutang 5% dikali 50 juta hasilnya 2.500.000, kemudian 15% dikali 1.200.000 hasilnya 180. Kemudian dijumlah, ketemu PPh 21 terutang setahun yaitu sebesar 2.680.000 rupiah. Dan PPh 21 terutangnya 2.680.000 dibagi dengan 12, hasilnya 223.333 rupiah. Dan gaji yang diterima pada bulan Desember yaitu 15 juta dikurang dengan 223.333 rupiah, totalnya sebesar 14.776.666 rupiah. Cara hitung PPh 21 kenaikan gaji. Dengan contoh, Pak Kasbin merupakan karyawan tetap di PT AAA dengan gaji pada Januari 2020 sebesar 10 juta dan iuran pensiunnya sebesar 400.000 rupiah. Pak Kasbin sudah menikah tapi belum punya anak. Kemudian pada bulan Juli, Pak Kasbin mendapatkan kenaikan gaji sebesar 2 juta rupiah dan iuran pensiun naik menjadi sebesar 480.000 rupiah. Maka PPh 21 yang harus dibayar Pak Kasbin atau dipotong perusahaan pada saat pembayaran gaji Juli yaitu sebesar, dengan contoh di bawah, gaji pokok setahun dengan gaji Pak Kasbin 1 bulannya sebesar 10 juta, kemudian disetahunkan yaitu dikali dengan 12, ketemu 120 juta. Kemudian biaya jabatan sebulan 5% dikali 10 juta, ketemu 500.000. Biaya jabatan setahun 500.000 dikali dengan 12, hasilnya 6 juta. Iuran pensiun setahun 400.000 dikali 12, hasilnya 4.800.000. Kemudian dikurangkan, ketemu penghasilan neto setahun yaitu sebesar 110.600.000 rupiah. PTKP Pak Kasbin masuk ke golongan K-0 karena sudah kawin. Kemudian dikenakan sebesar 58.500.000 rupiah. Dikurangkan, ketemu penghasilan kena pajak yaitu sebesar 51.700.000.
PPh 21 terutang. 5% dikali 50 juta, hasilnya 2.500.000. Kemudian 15% dikali 1.700.000, hasilnya 255.000. Kemudian dijumlah, ketemu PPh 21 terutang setahunnya, yaitu sebesar 2.755.000 rupiah. Kemudian PPh 21 terutang sebulannya 2.755.000 rupiah dibagi 12. Hasilnya ketemu 229.583 rupiah. Dan gaji yang diterima sebulan dari Januari sampai dengan bulan Juni yaitu 10 juta dikurangi PPh 21 terutang sebulannya yaitu 229.523, totalnya sebesar 9.770.416 rupiah. Gaji mulai bulan Juli 2020. Gaji pokok setahunnya 10 juta ditambah 2 juta dikali dengan 12, yaitu ketemu 144 juta. Biaya jabatan setahun 5% dikali 12 juta dikali 12, ketemu 7.200.000. Kemudian iuran pensiunan setahun 480.000 dikali dengan 12, hasilnya 5.760.000. Kemudian dikurangkan, ketemu penghasilan neto sebesar 131.040.000 rupiah. Kemudian PTKP-nya dikenakan ke garis 0, yaitu sebesar 58.500.000 rupiah. Kemudian dikurangkan, ketemu penghasilan kena pajak, yaitu sebesar 72.540.000 rupiah. PPh 21 terutang 5% dikali 50 juta, hasilnya 2.500.000, kemudian 15% dikali 22.540, hasilnya 3.381.000 rupiah. Dijumlahkan, ketemu PPh terutang disetahunkan sebesar 5.881.000 rupiah. PPh terutang sebulannya 5.881.000 rupiah dibagi dengan 12, hasilnya 480.083 rupiah. Dan gaji yang diterima Pak Kasbian yaitu sebesar 12 juta dikurang 490.083 rupiah dengan total sebesar 11.509.000 rupiah. Cara hitung PPh 21 THR dan bonus dengan ketentuan penghitungan pajak dari tunjangan hari raya yang diterima karyawan sesuai dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan diberikan setahun sekali. Sedangkan bonus umumnya juga akan diterima karyawan setahun sekali, namun kebijakan diserahkan kepada masing-masing perusahaan. Contoh, Pak Rizal seorang lajang yang bekerja di PT AAA selama 2 tahun dengan gaji per bulan 10 juta. Pada 2020, Pak Rizal menerima THR. Maka berikut PPh 21 akan dikenakan kepada Pak Rizal. Gaji pokok setahun yaitu sebesar 120 juta dengan biaya jabatan setahunnya 5% dikali 10 juta dikali 12 bulan temu 6 juta, kemudian dikurangkan, temu penghasilan neto setahun hasilnya 114 juta, kemudian PTKP-nya TK garis miring 0 dikenakan 54 juta, kemudian dikurangkan kena hasil penghasilan kena pajak yaitu sebesar 60 juta. Kemudian untuk PPh 21 terutangnya 5% dikali 50 juta hasilnya 2.500.000, 15 juta dikali 10 juta hasilnya 1.500.000, ketemulah PPh 21 terutang setahun jumlahnya 4 juta. Kemudian untuk PPh 21 terutang sebulan yaitu 4 juta dibagi 12 bulan, hasilnya 333.333 rupiah. Dan gaji yang diterima oleh Pak Rizal yaitu 10 juta dikurangi 333.333 rupiah. Jumlahnya sebesar 9.666.667 rupiah. Berikut adalah cara penghitungan PPh THR yang diperoleh oleh Pak Rizal. Dengan gaji pokok sebesar 120 juta, kemudian THR 1 bulan gaji, yaitu sebesar 10 juta, dijumlah ketemu penghasilan bruto, yaitu hasilnya 130 juta,
Biaya jabatan setahunnya sebesar 6 juta, kemudian dikurangkan ketemu penghasilan neto setahun sebesar 124 juta. Dengan PTKP sebesar 54 juta tadi sudah ditentukan ya. Kemudian dikurangkan ketemu penghasilan kena pajak. Hasilnya 70 juta. Untuk PPh 21 terutangnya 5% dikali 50 juta, hasilnya 2.500.000. Kemudian 15% dikali 20 juta, hasilnya 3 juta. Dijumlah ketemu PPh 21 terutang setahun yaitu sebesar 5.500.000. PPh 21 terutang sebulan 5.500.000 dibagi dengan 12, hasilnya 458.333 rupiah. THR yang diterima 10 juta dikurangi 458.333 rupiah. Hasilnya 9.541.667 rupiah. Dan gaji ditambah THR yang diterima oleh Pak Rizal 9.666.667 rupiah ditambah dengan besar THR yang diterima ini 9.541.667 rupiah sebesar 19.208.333 rupiah. Cara hitung PPh 21 karyawan WNA, yaitu diperuntukkan untuk karyawan WNA yang telah memenuhi persyaratan untuk dikenakan pajak penghasilan dalam negeri atau subjek pajak dalam negeri yang biasa disebut SPDN. Dengan contoh, Leongpek berkewarganegaraan Singapura yang bekerja di PT AAA di Indonesia pada Oktober 2020 dengan gaji sebesar 20 juta dan masih lajang. Karena masuknya Oktober, yakni 3 bulan hingga Desember, maka perhitungannya akan disetahunkan. Berikut adalah penghitungan PPh 21 yang harus dibayarkan oleh Leongpek. Gaji pokok setahun yaitu 20 juta dikali 12, hasilnya 240 juta. Biaya tunjangan setahunnya 5% dikali 20 juta dikali 12, hasilnya 12 juta. Kemudian dikurangkan ketemu penghasilan neto yaitu sebesar 228 juta. Dengan PTKP-nya K0 dikenakan 54 juta, kemudian dikurangkan ketemu penghasilan kena pajak yaitu sebesar 174 juta. Untuk PPh 21 terutangnya 5% dikali 50 juta, hasilnya 2.500.000 dan 15% dikali 124 juta, hasilnya 18.600.000. Kemudian dijumlahkan totalnya 21.100.000 rupiah. PPh 21 3 bulan. 3 dibagi 12 dikali 21.100.000. Hasilnya 5.275.000 rupiah. Dan untuk PPh terutang di Oktober 1 dibagi 3 dikali 5.275.000 rupiah. Hasilnya ketemu sebesar 1.758.333 rupiah. Pengisian SPT 1770S untuk karyawan. Yang pertama, untuk wajib pajak orang pribadi atau WPOP yang berpenghasilan dalam 1 tahun lebih dari 60 juta. Pengisian relatif mudah. Yang kedua, hanya memindahkan dari formulir 1721A1 yang diberikan oleh perusahaan dengan catatan penghasilan yang diterima adalah hanya berasal dari perusahaan. Yang ketiga, pengisian SPT dapat dilakukan dengan cara mengetik atau mencetak via komputer atau dengan menulis tangan. Jika dilakukan dengan penulisan tangan, tulisan harus dengan huruf cetak. Berikut formulir 1721A1. Sebagai karyawan, mekanisme pembayaran pajak adalah melalui pemotongan oleh perusahaan. Yang berikutnya, karyawan yang memperoleh penghasilan hanya dari perusahaan tidak ada kewajiban membayar pajak setiap bulannya sendiri. Sebagai bukti pemotongan tersebut, berikanlah formulir 1721A1
Untuk formulir 1721A1 adalah sebagai berikut. Pengisian formulir 1770S Induk. Yang pertama, isi angka pada angka 1 formulir 1770S berdasarkan angka 15 formulir 1721A1. Dalam kasus ini, sebesar 108.333.530.000 jika ada pendapatan lain-lain diisi di angka. Dalam kasus ini dianggap tidak ada pendapatan lain-lain. Pengurangan yang diperbolehkan adalah berasal dari zakat yang dibayarkan oleh WP Muslim kepada amil zakat yang pendiriannya disahkan oleh pemerintah. Lampiran yang digunakan adalah yang pertama, formulir 1721A1 yang diberikan oleh perusahaan. Yang kedua, daftar keluarga yang merupakan tanggungan dari karyawan. Surat setoran pajak jika ada pajak yang harus dibayar. Pelaporan SPT 1770S Induk ini paling lambat 31 Maret 2009. Pengisian formulir 1770S Induk. Pengisian berikutnya adalah pengisian penghasilan tidak kena pajak atau PTKP angka 7. PTKP diisi berdasarkan status tanggungan dari WP. Yang dimaksud dengan tanggungan di sini adalah orang tua, anak kandung, atau kandung maupun adopsi. Mertua yang tidak memperoleh penghasilan dari kehidupannya menjadi tanggungan dari WP. Pindahan dari 1721A1 angka 17 1770S angka 73. Penghasilan bagi WPOP karyawan. Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun di luar Indonesia, yang dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun. Pergantian atau imbalan berkenan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah tunjangan, honorarium, komisi, bonus, uang pesangon, atau imbalan dalam bentuk lainnya, dan penghasilan lain-lain. Penghasilan lain-lain PPh tidak final, seperti bunga, dividen, royalti, sewa, hadiah, atau penghargaan, keuntungan, dan penjualan harta. Penghasilan lainnya seperti keuntungan selisih kurs mata uang asing, keuntungan karena pembebasan utang, dan lain-lain. Pengisian lampiran 1770S yang berupa angka yang diisi dari lampiran 1A dan B ini adalah penghasilan lain-lain yang belum dikenakan pajak maupun penghasilan lain-lain yang tidak dikenakan pajak yang diperoleh oleh wajib pajak seorang pribadi selama kurun waktu 1 tahun. Selanjutnya, tidak memerlukan lampiran lain, hanya menuliskan angka pada kolom yang ditentukan. PPh penghasilan yang merupakan objek PPh final. Yang pertama, bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota pribadi. Yang kedua, penghasilan dari transaksi saham, sekuritas lainnya, transaksi derivatif. Yang ketiga, pesangon, tunjangan hari tua, tebusan pensiun yang dibayarkan sekaligus. Yang keempat, penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan atau bangunan jasa konstruksi usaha. Pada Form 1770S1 bagian B, keterlambatan penyampaian tahunan WPOP dikenakan sanksi administrasi berupa denda Rp100.000. Sanksi tidak lapor SPT. Setiap orang yang sengaja tidak menyampaikan surat pemberitahuan SPT, menyampaikan surat pemberitahuan dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, dipidana dengan penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun, dan denda paling sedikit 2 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, dan paling banyak 4 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau dikurang dibayar. Demikianlah presentasi dari kelompok kami.
Lebih dan kurangnya jika ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.